Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah Fun Online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom. Kuliahnya menyenangkan. Baik teman-teman semuanya, kita jumpa lagi di sini di dalam mata kuliah yang berbeda tentunya, yaitu di dalam mata kuliah Data Warehouse dan Intelligent Business. Nah, ada beberapa materi ataupun topik pembahasan di dalam satu semester ke depan yang mana akan saya paparkan di dalam pertemuan yang pertama di sini. Ya, dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan ayo langsung kita bahas mengenai kontrak kuliah di dalam mata kuliah Data Warehouse Intelligent Business. Ya. Jadi perkuliahan ini sebenarnya di dalam program studi sistem informasi ya, ataupun di dalam prodi yang lain juga ada, tapi namanya mungkin berbeda ya, hanya data warehouse saja mungkin. Tapi kalau di dalam SI itu ada intelligent bisnisnya. Untuk pengampu saya sendiri Dendi Kurniawan, dan mata kuliah prasyaratnya itu tidak ada ya. Jadi kalau ingin mempelajari mata kuliah ini tuh sebelumnya nggak harus belajar ini itu, nggak harus. Tapi alangkah baiknya sebenarnya teman-teman harus paham dulu mengenai database. Ya, apa itu database? Teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu. Itu lebih bagus. Karena sebenarnya data warehouse itu lanjutan dari database ataupun basis data. Dan strategi perkuliahannya nanti adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, kuis, dan juga tugas-tugas dan praktikum. Ya, coba nanti kita lihat kondisinya seperti apa. Untuk penilaian di dalam mata kuliah ini nanti tugas itu sebesar 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester ini yang paling tinggi ya, 40%. Nah, jadi nanti kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dan teman-teman harus hadir minimal itu 50%. Kurang dari 50% nilai otomatis R atau teman-teman harus remedi. Bila mana teman-teman presensi lebih dari 50%, itu teman-teman nilainya akan menyesuaikan dari pengerjaan tugas UTS dan UAS-nya. Jadi kalau teman-teman mengerjakan tugas dengan baik, mendapatkan nilai maksimal, terus ujian tengah semester dan ujian akhir semesternya juga mendapatkan nilai yang maksimal 100 semua misalkan, tapi kalau teman-teman kehadirannya kurang dari 50% itu sama saja ya, karena nilainya itu akan terkunci. Saya tidak bisa mengubah nilai R itu menjadi nilai A ataupun nilai AB ataupun nilai yang lainnya. Ya, teknisnya di sistem seperti itu. Oke, sudah saya jelaskan dari awal, jadi jangan sampai ada yang lupa presensi. Dan yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini selama satu semester ke depan, yang pertama di sini ada pengantar data warehouse yang akan saya paparkan juga di pertemuan video yang pertama di sini ya. Kemudian kita mengenal lebih dalam mengenai data warehouse itu sendiri, dan di dalam data warehouse itu ada beberapa data, contohnya ada data multidimensi. Ya, kita gelidah di pertemuan selanjutnya. Data multidimensi itu juga ada ikatannya dengan pemodelan data multidimensi, yang mana selanjutnya kita mendesain dari data warehouse-nya. Kita juga akan membahas mengenai infrastruktur database, atau infrastrukturnya itu berarti perangkat IT-nya ya, perangkat teknologinya yang digunakan untuk menerapkan dari data warehouse-nya. Kalau data warehouse itu sendiri kan penggudangan data ya, kalau kita translate ke bahasa Indonesia ya. Apa namanya tadi? Penggudangan data. Data besar dari berbagai sumber ya. Data besar dari berbagai sumber dari beberapa database. Misalkan dari database penjualan, dari SDM, dari produksi, keuangan. Nah,
Dan database itu sebenarnya juga dari beberapa tabel. Ada tabel tertentu ya, ada tabel tertentu atau file tertentu, dia akan dikolaborasikan atau direlasikan. Tabel A di dalam penjualan akan direlasikan dengan tabel supplier misalkan. Jadi barang-barang yang terjual itu sebenarnya dari supplier mana ya, yang paling sering masuk, direlasikan kemudian untuk dianalisa ya, bisa juga dianalisa nih data warehouse-nya. Dan tidak semua data yang digunakan itu dianalisa semua ya, maksudnya misalnya gini, kita memiliki banyak data di situ kan, ada data tadi contohnya data transaksi ya, data keluar masuk barang, data presensi karyawan, ada SDM-nya di situ, kemudian juga ada data produksi ya. Kalau kita ingin mengecek produk mana yang banyak laku di kota A, kota B, kota C ya, itu kan kita tidak perlu membutuhkan atau kita tidak membutuhkan data presensi karyawan ya, tidak memerlukan data itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di suatu analisis tertentu kita hanya membutuhkan tabel ini, tabel itu. Meskipun kita sebenarnya memiliki banyak sekali tabel-tabel yang ada di dalam data warehouse. Nah, mungkin data yang tidak digunakan untuk analisis sekarang bisa digunakan untuk analisis yang lainnya dengan tujuan tertentu. Misalkan ingin mencari pengganti atau ingin menaikkan jabatan dari bawah ke atas. Nah, itu mungkin kita memerlukan data presensi karyawan. Karyawan mana yang paling sering berangkat dan sering lembur. Nah, paling disiplin itu yang mana? Nah, itu bisa dianalisis di situ. Ya. Oke, kemudian di sini ada metadata. Ya, metadata itu setiap data memiliki spesifikasi ataupun detailnya tentang data itu sendiri. Misalkan gambar ya, gambar JPEG. Di dalam gambar itu ada sebenarnya keterangannya. Kapan gambar ini diambil, dia menggunakan kamera apa, kemudian dia diedit menggunakan aplikasi apa, gitu ya. Pernah nggak teman-teman menyadari itu? Ya, coba ini ya. Saya di sini saya cari gambar sembarang lah, ini contohnya ya. Saya buka menggunakan, bentar saya klik dulu, saya open Word. Nah, saya gunakan text editor Notepad ya. Tapi kita harus cermat, ini ya. Hasilnya tuh seperti ini. Kita harus cermat, kadang kita nggak kelihatan ya, ini bentuknya ke kanan. Using IJK JPEG versi itu ya. Seperti ini hasilnya, gambar-gambar itu seperti ini. Nah, ini kita nggak kelihatan ini, atau saya kurang teliti ya melihatnya ya, kan saya melihat sekilas-kilas aja. Dia diambil kapan, kemudian menggunakan kamera apa, sebenarnya ada di sini. Oke, atau saya coba gambar yang lainnya. Setiap gambar memiliki informasi yang berbeda-beda. Nah, ini model-modelnya tapi sama semua seperti ini. Oke ya, tadi saya melihat yang mana ya? Terpampang jelas. Tapi tidak, di sini ternyata tidak terpampang atau saya sudah capek ya, nggak fokus ya. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat sendiri ya, yang cocok ataupun gambar ini tuh diambil menggunakan kamera apa dan pernah diedit menggunakan apa, terus tanggal kapan, itu ada. Sebenarnya ada kalau ingin mencari ya, karena di sini saya sudah lelah mungkin nggak melihatnya ya, kan harus fokus juga itu ya. Tahu, coba saya prediksi aja, oh enggak, bukan menggunakan kamera Canon ya. Oke lah, nanti silahkan teman-teman coba lihat sendiri ya. Oke, tadi sampai silabus ya. Nah,
itu di dalam metadata, di dalam gambar memiliki informasi yang lebih detail. Ya. Kemudian perkembangan data warehouse. Nah, data warehouse ini kan tidak langsung jadi seglobal ini. Dia perlu beberapa tahap pastinya. Dan kualitas datanya itu juga semakin kesini semakin baik. Ya. Informasi bagi user data warehouse. Oke, itu ada beberapa yang akan kita pelajari di dalam satu semester ke depan. Nah, ini ada beberapa daftar pustaka yang akan bisa juga untuk jadikan referensi teman-teman ya. Untuk mata kuliah ini tuh sebenarnya untuk yang mengetuai koordinatornya itu adalah Bapak Migunani ya. Jadi yang saya gunakan di sini juga materi dari beliau ini. Oke, langsung kita masuk ke dalam pengantar data warehouse ya. Ini materi dari Bapak Migunani ya. Webnya di situ ada migunani.edublogs.org, emailnya ada miguns25@gmail.com ya. Oke teman-teman, bila mana nanti tertarik untuk membangun sebuah data warehouse, ahlinya itu nanti Pak Migunani, karena dia juga sudah menciptakan buku tentang data warehouse juga tadi ya, kalau kita lihat di dalam referensi tadi. Baik, fokus ke dalam fungsi utama komputer ya. Jadi fungsi utama komputer itu adalah mengolah data menjadi sebuah informasi ya. Data menjadi informasi. Oke, data itu kan banyak ya. Data itu ada data teks, data angka, data suara, data gambar, video, dan juga yang lain sebagainya. Apa itu data dan apa itu informasi, dan apa sih kaitannya dengan database? Kalau data itu kan suatu fakta ya. Kalau informasi, data yang telah diolah. Ini secara garis besarnya. Kalau database, informasi yang sudah diolah dan ditampung ke dalam satu tempat dan jumlahnya banyak. Atau database itu tempat untuk penyimpanan informasi. Gudang, ya. Gudangnya tapi skala kecil. Lalu kaitannya dengan data warehouse apa? Ya, mari kita coba masuk ke dalam. Data adalah fakta yang dikenali yang dapat dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasinya yang belum mengandung arti dan belum dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Sebuah fakta, ya, realita, bukan hoax. Sebuah fakta yang direkam, ya, yang direkam. Kemudian informasi. Informasi itu adalah hasil pengolahan data yang memiliki arti dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Data tadi yang awalnya hanya berupa angka, huruf, simbol, ya maksudnya angka ini berarti tabel ya, angka-angka di dalam tabel. Nah, diolah, dideskripsikan, diinformasikan, diceritakan ya, menjadi informasi atau diolah misalkan dari data penilaian satu kelas yang mendapatkan nilai tugas 1 tertinggi siapa, yang kedua tertinggi siapa, atau mahasiswa 1 mendapatkan nilai tugas ini berapa, tugas itu berapa, mahasiswa 2 mendapatkan nilai ini berapa, itu berapa, diolah sehingga nanti muncul rankingnya itu berapa, siapa paling baik, paling banyak itu siapa, ya nilai terbaiknya, peringkat kelasnya itu siapa. Sedangkan basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan sedemikian rupa tanpa redundansi atau perulangan ya, dan tersimpan pada komputer. Jadi di dalam basis data itu nggak boleh ada data yang sama disimpan dua kali, itu nggak boleh. Misalkan data produk minum mineral ya, minum kemasan air mineral 600 ml
harganya 3.000. Kemudian nanti ada lagi air mineral 600 ml harganya 3.000. Sama seperti itu nggak boleh. Di basis data itu nggak boleh ada redundansi. Nah, ini ada evolusi atau perkembangan di dalam database. Jadi awal kali itu tahun 1960, pengumpulan data, pembuatan data, ya IMS, Network DBMS, ya IMS, Integrated Management System, mengelola data secara terintegrasi, ya DBMS, Database Management System. Nah, baru di 10 tahun kemudian muncullah model data relasional, implementasi dari DBMS relasional. Ya. Sehingga data-data itu lebih praktis. Ya. Data-data awalnya yang disimpan hanya menggunakan catatan-catatan, ya sekarang sudah dimodelkan dengan relasi. Sudah direlasi-relasikan antara satu tabel dengan tabel yang lainnya, sehingga akan muncul sebuah tabel baru, tabel relasi. Dari situ semakin berkembang, semakin berevolusi. Di tahun 1980 muncullah RDBMS. R-nya adalah Relation Database Management System. Semakin global lagi. Ya. Sebenarnya ini model lanjutan, extend relasional dari object oriented. Ya, lebih ke manusiawi. Ya, kalau kita belajar mengenai object oriented kan dia memiliki sifat seperti apa, kemudian bisa bergeraknya seperti apa. Ya. Kalau yang tanpa object oriented kan masih prosedural. Ya, masih manual. Kemudian di dalam 1990 muncullah sebuah data mining, penambangan data. Ya, data itu bisa ditambang, tidak hanya emas yang bisa ditambang ya. Kalau kita menggali bumi, ya itu kan mendapatkan emas. Nah, kalau kita menambang suatu data, ya data itu terlalu banyak kita tambang, kita akan mendapatkan pengetahuan dari sebuah data. Data-data penjualan dari tahun 2000 sampai 2023. Ya, misalkan kita memiliki minimarket, ya. 2020 tahun 2000 sampai 2023. 23 tahun kita gudangkan transaksi selama 23 tahun. Kita bisa melihat, ya, oh ternyata setiap tahunnya itu setiap produk akan mengalami naik turun. Di beberapa tahun produk ini laku keras, tapi setelah itu dia lengser karena muncul produk baru, misalkan seperti itu. Ya, ternyata produk baru ini juga tidak bertahan lama. Dia hanya berlangsung 3 tahun. Produk yang dulu sempat tenggelam itu karena bermunculnya produk lama ternyata berinovasi. Dia menciptakan produk yang baru lagi dengan kemasan baru, dengan nama baru, dengan rasa yang berbeda. Ya, mungkin bisa dilihat grafiknya nanti. Naik turun seperti itu. Atau muncul di tahun ini dia benar-benar tenggelam. Ya, di tahun tertentu dia tenggelam. Lama nggak muncul-muncul lagi, ternyata dia muncul langsung naik ke atas tinggi. Nah, keren kalau kita melihat hasilnya seperti itu. Tapi prosesnya membutuhkan waktu 23 tahun tadi ya. Nah, kalau 23 tahun pasti keren banget grafiknya. Wong hanya beberapa bulan saja sudah keren ya, apalagi sampai puluhan tahun. Ya. Nah, dari data tadi, data mining ini, ya, kita juga bisa mengambil keputusan. Misalkan kita nggak usah lama-lama lah, nggak usah sampai 23 tahun. Kita memiliki data transaksi 1 tahun ke belakang. Ya, transaksi penjualan 1 tahun ke belakang. Kita bisa melihat di tahun-tahun lalu, ya ketika mendekati Ramadan, produk apa yang laku keras maksudnya. Ya, ternyata sirup. Kemudian apalagi kalau di Ramadan, sirup, terus makanan-makanan ringan. Terus kalau mendekati Lebaran, itu biasanya wafer-wafer. Ya. Misalkan di tahun lalu habis sirup sampai 1000 karton atau 1000 dus. Ya, nanti di tahun berikutnya atau yang akan datang, kita harus menyiapkan setidaknya minimal sama 1000 karton.
kita lihat di tahun itu masih banyak nggak orang-orang yang mencari atau kehabisan stok nggak kalau kita sediakan 1000 karton. Kalau masih kelihatan atau dari pengalaman itu masih membutuhkan atau masih banyak yang belum, yang tidak kebagian, ya di tahun depan kita siapkan misalkan 1.500 karton. Ya, belajar dari situ. Nah, oke. Kemudian data mining ada data warehouse. Ya. Dari setiap bagian sebenarnya data warehouse itu. Dari setiap basis data dikumpulkan menjadi data warehouse. Ya. Ada data mart, kemudian kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, data mart. Kemudian dari penggudangan, terus ada dari sales, database sales, kemudian dari SDM, transaksi, dan lain sebagainya dikumpulkan untuk dianalisis. Ya, misalkan menggunakan OLAP, Online Analytical Processing, atau OLTP, ya, banyak teknis-teknis untuk menganalisisnya. Dan di tahun 2000-an, itu sudah data manajemen dan data mining semakin populer. Dalam ini dengan berbagai variasi aplikasi, teknologi web, dan sistem informasi global. Ya, kalau dulu di dalam perusahaan-perusahaan kecil itu belum menggunakan data warehouse. Ini perusahaan yang besar, misalkan perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa cabang di kota. Ya. Jakarta ada, di Semarang ada, Surabaya ada, Medan ada, Jogja ada. Dia hanya di kota-kota besar, memiliki banyak seluruh Indonesia. Nah, itu pasti menggunakan data warehouse. Tapi sekarang perusahaan yang hanya di satu wilayah saja, misalkan hanya buka di kota Semarang saja juga sudah menggunakannya. Karena dari tahun 2000 segini. Dari tahun 2000 sampai sekarang itu semakin banyak aplikasi-aplikasi yang menyediakannya. Ya, dan semakin mudah, semakin banyak orang yang mengetahui, yang bisa. Ya. Ini ada satu contoh ya pemrosesan file sebelum menggunakan database. Jadi file itu kan letaknya di folder ya. Misalkan kita menampungnya di dalam Microsoft Excel atau Microsoft Word. Nah, file ya. File Office. Oke, jadi satu file atau program ya. Di situ akan muncul beberapa kelemahan. Ya. Ada beberapa kelemahan. Di sini ada contoh program 1, program 2, program 3. Misalkan program 1 itu berkaitan dengan data penjualan. File Office yang pertama berkaitan dengan data penjualan. Kemudian file program yang kedua itu berkaitan dengan sumber daya manusia, presensi karyawannya, kemudian gaji karyawannya, gitu ya. Kemudian program yang ketiga itu berkaitan dengan pengiriman barang atau persediaan, ya, supplier yang menyetok barang itu dari mana saja. Setiap program dia untuk mengakses file membutuhkan data description, ya. Jadi antara file itu terpisah. Data description-nya itu sendiri-sendiri. Ini description 1 untuk program 1, description 2 untuk program 2, description 3 untuk program 3. Ya, filenya itu masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi belum ada sistem basis datanya. Nah, kalau seperti ini, nanti dari file 1 itu tidak bisa menghubungi ke file 2 atau tidak bisa membuka file 2. Tidak bisa merelasikan karena dia memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Ini kalau file. Ya. Nah, kelemahan dari permasalahan di atas, ya, data berlebihan dan simpang siur. Isi file mungkin bisa ganda ini nanti, bisa sama. Ya. Karena dia tidak terdeteksi. Di program 1 sudah ditulis. Ternyata di program 2 juga ditulis ulang. Usernya nggak tahu. Mungkin beda user atau beda admin. Ya. Ketergantungan antara program dengan data. Ya, program 1 tidak bisa mengakses program lain karena tadi ada ketergantungan, ya, antara program dan filenya tadi. Dia harus menggunakan description. Program 1 ya udah dia berdiri sendiri, file 1 di situ. File 2-nya juga sama di situ.
Pemrosesan kurang fleksibel, kurang cepat. Ya kalau kita ingin merelasikan juga nggak bisa, harus hitung manual. Ya sama aja kita mencatat di kertas. Ya, kertas 1, kertas 2, kertas 3. Kalau kita ingin membuat relasinya, kita harus membuat ulang di kertas 4. Ya, kertas 4 kita hitung manual, kan sama, cuma kita nulisnya di dalam komputer. Ya, kurang fleksibel. Keamanan kurang terjamin. Ya, karena file tadi ya, file itu kan kalau kita ingin membuka ya udah kita buka aja, nggak perlu user password. Ya, kita membuka file Microsoft Office ya udah di double klik buka, muncul datanya, nggak memerlukan usernya apa, passwordnya apa. Terus permasalahan yang ada kurang mampu berbagi pakai, ya. Informasi tidak mengalir dengan lancar karena tadi informasinya juga berdiri sendiri-sendiri. Ya. File 1, file 2, dan file 3. Oke, itu file. Mungkin pada zaman dulu sudah bagus, awal kali terbitnya komputer sudah bagus. Tapi semakin sekarang, kalau diimplementasikan di tahun sekarang, sangatlah ketinggalan. Ya, muncullah dari file ini ke sebuah database. Ya, ini kan dari aplikasi 1 tadi ya, aplikasi 1, aplikasi 2, aplikasi 3. Setelah adanya pemrosesan pada aplikasi-aplikasi ini, kan tadi ada 3 aplikasi ya, ada yang namanya data semantik. Misal diakses sudah dipisahkan ini. Data penjualan dan data persediaan itu sudah dipisahkan. Data keuangan, HRD, SDM, itu masing-masing sudah punya arti sendiri-sendiri. Ya. Dimana kemudian connect ke dalam DBMS. Ya, meskipun dia sudah berdiri sendiri-sendiri, karena di sini ada DBMS. Mungkin teman-teman sudah paham ya bagaimana kerja dari DBMS. Ya, kan ada description di situ ya. Bisa mendeskripsikan data penjualan. Misalkan ada produk. Ya, produk itu kan ada nama produknya, terus juga ada suppliernya, harganya berapa, kemudian brandnya dari apa, expirednya kapan. Nah, itu dari produk. Nah, mungkin disimpan di sini produk. Bisa diakses di DBMS. Ya. Produk itu nanti mengarah ke supplier di program 2. Supplier yang mengirimkan produk bedak tadi itu siapa sih? Dicari di sini. Dia beda tabel. Ya. Tapi bisa mencari karena ada key-nya setiap tabelnya. Ya. Produk yang dikirimkan tanggal sekian. Bedak ini ternyata sudah kadaluarsa. Siapa suppliernya? Cari di sini. Supplier yang mengirimkan bedak tanggal sekian itu siapa? Ya. Oke, meskipun sudah berbeda tabel, berbeda file, tapi dia masih bisa dikontrol ya, atau bisa diakses oleh DBMS ini. Diambil datanya, dimasukkan ke database. Dimasukkan ke database. Jadi ketiga-tiganya akan menyatu. Kemudian fungsi yang kedua dari DBMS ini adalah manipulation. Bukan manipulasi data-data yang berkaitan jelek ya, maksudnya datanya itu disalah-salahkan, bukan. Maksudnya ya dia bisa menambahkan data, bisa menghapus data ya, bila mana datanya ternyata keliru, bisa diedit. Ya, bedanya ternyata dari brand X bukan dari brand A. Nah, bisa diedit, manipulation. Dan juga bisa untuk mengontrol di sini untuk pengaksesan data, akses. Ya, jadi kalau admin dia bisa menginputkan semua yang ada di sini. Tambah baru, hapus, edit, bisa semuanya. Ya termasuk menambah supplier, menambah produk, menghapus produk, melihat transaksi, melihat laporan, admin bisa semuanya. Tapi kalau HRD, ya
itu nggak bisa menambahkan data, nggak bisa menghapus data, nggak bisa mengedit data. Dia hanya bisa melihat laporan saja HRD. Yaitu ada kontrolnya. Dan dari DBMS ini terhubung ke dalam database. Ya, alurnya seperti itu. Nah, ini kelebihannya ya di dalam pemrosesan pada basis data. DBMS perangkat lunak khusus untuk menciptakan dan mengelola database dan memungkinkan masing-masing aplikasi bisnis dapat mengambil data yang diperlukan tanpa perlu membuat file-file secara terpisah. Karena semuanya sudah dijadikan satu di dalam basis data. Tampilan logika, dia merepresentasikan data logik ya sebagaimana diinginkan oleh programmer aplikasi atau end user-nya. Ditampilkan secara logika. Sedangkan tampilan fisik merepresentasikan data sebagaimana secara nyata terorganisasi pada medium penyimpanan fisik ataupun hard disk-nya. Nah, ini ciri-ciri dari basis datanya. Keuntungannya apa sih menggunakan basis data? Mengurangi redundansi atau rangkap data. Tadi yang saya katakan, kalau data A ini sudah diinputkan dan next waktu, lain waktu ingin diinputkan lagi, dia nggak bisa. Karena data sudah tersedia atau filenya sudah ada, rekornya sudah ada. Nama filenya sama, nama barangnya sama, kode barangnya sama, brandnya sama persis. Nggak bisa diinputkan 2 kali. Dapat menyimpan data secara terpisah. Ya, tabel A untuk barang, tabel B untuk supplier, tabel C untuk proses pengiriman ya ataupun stok ya. Tabel D untuk transaksi penjualan. Nah, mereka terpisah-pisah, tapi bisa diintegrasikan, direlasikan, bisa digabungkan. Ya, produk A yang ada di tabel A ini terkoneksi ke tabel supplier. Oh, produk A yang dikirimkan supplier ini dikirim tanggal ini di tanggal transaksi ini. Ya, A, B, C terhubung. Menampilkan tabel baru direlasikan. Dapat melakukan pengambilan data dan informasi lebih cepat. Nah, meskipun tadi beda-beda tabel, tapi dia bisa diintegrasikan dengan cepat tanpa harus ngitung dulu. Oh, ini tuh gini. Oh, ya memang awalnya memang lama. Kita butuh logikanya dulu. Pengambilannya seperti ini. Tapi kalau sudah ketemu logikanya, algoritmanya sudah jadi, programnya sudah jadi, ya udah langsung tampilkan. Kayak macam kalkulator. Kalkulator pembuatan pertama lama sekali. Variabel 1 ditambahkan variabel 2 dikalikan variabel 3, hasilnya harusnya seperti ini. Codingnya bikinnya berhari-hari. Tapi kalau sudah jadi codingnya, nah kita ngitung jutaan, miliaran, dikali, dibagi, langsung hitungan sepersekian detik. Ya sama di sini, maksudnya gitu. Buatnya butuh logika algoritma. Tapi kalau sudah jadi, menampilkan datanya cepat, langsung tampil. Dan juga dapat meningkatkan keamanan data, karena ada fitur login user dan passwordnya. Ya, ini keuntungan basis data. Oke, ada keuntungan dan juga ada kerugian. Membutuhkan software khusus, yaitu aplikasi DBMS. Ya, entah teman-teman mau bikin sendiri aplikasinya atau yang sudah tersedia. Kemudian juga umumnya biayanya mahal, ya. Bedalah kalau dengan menggunakan data biasa ya ataupun file-file biasa. Ya, tapi tadi ada harga, ada rupa. Ya, kita berani bayar atau istilahnya bayar ini untuk karyawannya ya, yang mengelola ini ya, yang maintenance atau yang memelihara dari data ini kan membutuhkan gaji setiap bulannya. Tapi kan manfaatnya besar. Membutuhkan perangkat keras yang spesifikasinya tinggi. Ya, misalkan server.
Ya, kalau nggak mau membutuhkan server internal ya bisa menyewa. Nah, lagi-lagi uang lagi. Sudah bayar IT-nya, sudah bayar sewa perangkatnya. Nah, membutuhkan tenaga khusus ahli database untuk melakukan maintenance. Ini ya. Kalau kita tidak mau memiliki seorang karyawan yang khusus memegang database ini, gimana Pak? Ya bisa-bisa aja, tapi ketika ada maintenance atau kerusakan, kita harus mengundang orang dari luar. Ya, orang dari luar pasti nembaknya lebih tinggi, karena dia juga harus memahami dulu alurnya bagaimana ini. Kecuali sudah bekerja sama ya, sudah bekerja sama, misalkan dia hanya menyediakan programnya seperti ini. Nanti kalau ada kendala tinggal telepon saja. Setiap kendala biayanya sekian. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau orang baru, yaitu pasti nembaknya tinggi. Karena dia harus memahami dulu alurnya seperti apa. Oke, itu mengenai file dan juga basis data. Lalu apa sih hubungannya dengan data warehouse? Nah, pertemuan untuk yang pertama kita cukup di sini dulu untuk data warehouse. Secara detailnya kita bahas di pertemuan yang kedua. Baik, bila mana ada yang tanyakan, silakan bisa tulis di kolom komentar ya di video, ataupun bisa berdiskusi di grup WA yang sudah saya sediakan di dalam Syakat ya. Silakan bergabung dan kita jumpa di pertemuan yang kedua. Bagi yang belum like video ini, silakan di like dulu, subscribe channel saya, dan saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.